sehat lover semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Baik, sehat lover semuanya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai hipertensi. Apa itu hipertensi, kemudian bagaimana gejala hipertensi, siapa saja yang rentan atau berisiko terhadap timbulnya hipertensi, kemudian juga bagaimana kita mencegah timbulnya hipertensi akan saya bahas melalui video berikut. Adapun sumber yang saya gunakan, ini adalah sumber yang akurat dan terpercaya karena merupakan leaflet promosi kesehatan atau Promkes dari Direktorat P2PTM yang merupakan salah satu dari 5 direktorat yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Sementara kepanjangan dari P2PTM sendiri itu adalah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Baik, sehat lover semuanya, kita akan mulai masuk yang pertama dengan definisi operasional dari hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan tekanan darah tinggi di mana tekanan darah sistolik yang timbul pada tubuh seseorang itu lebih dari sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm Hg. Artinya, untuk kriteria dari darah tinggi sendiri itu bisa salah satu yang kita ambil atau kita pakai, apakah kita pakai tekanan darah sistoliknya atau tekanan darah diastoliknya. Intinya ketika salah satu kriteria sudah terpenuhi, apakah itu tekanan darah sistoliknya yang lebih dari sama dengan 140 mm Hg atau tekanan darah diastoliknya yang lebih dari 90 mm Hg, itu sudah masuk kriteria hipertensi. Pertanyaannya, dokter, apakah misalnya seseorang tekanan darahnya diastoliknya 150 mm Hg, kemudian tekanan darah diastoliknya masih 70 mm Hg, apakah termasuk darah tinggi? Iya, karena acuan kita adalah kata ini, dan atau. Jadi bisa salah satunya ya, sehat lovers. Nah, hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan, tetapi tiba-tiba timbullah komplikasi ke bagian organ yang terdampak dari proses hipertensi tersebut. Contohnya demikian. Misalnya, ketika seseorang datang ke dokter tiba-tiba stroke tanpa pernah tahu sebelumnya ada peningkatan tekanan darah tinggi. Nah, contoh kecilnya seperti itu ya, sehat lovers. Itulah yang kita sebut sebagai hipertensi. Baik, sejauh ini sudah paham ya, sehat lovers, apa itu hipertensi. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Sebetulnya siapa saja yang berisiko mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi? Yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Jadi seseorang yang memiliki BMI lebih dari normal atau sudah masuk kriteria kegemukan atau obesitas itu rentan mengalami hipertensi. Dokter, bagaimana cara menghitungnya? Cara simpelnya kita mengambil rumus BMI atau Body Mass Index dengan menghitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jika hasilnya lebih dari 25, maka sudah masuk ke kriteria obesitas atau kegemukan ya. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang mengalami diabetes. Jadi kalau sudah ada kegemukan, kemudian ada diabetes, itu lebih berat risiko timbulnya hipertensi. Kemudian yang ketiga ada riwayat hipertensi di keluarga. Ya, karena hipertensi ini sifatnya juga genetik. Jadi kalau ada keluarga yang sudah mengalami hipertensi, maka orang tersebut juga lebih rentan berisiko terhadap timbulnya hipertensi. Kemudian berikutnya adalah seseorang yang merokok atau terpapar asap rokok. Lalu berikutnya adalah seseorang yang mengalami stres dan tidak dikelola dengan baik. Lalu berikutnya adalah seseorang yang malas bergerak atau kurang beraktivitas fisik. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan pola makan, yaitu seseorang yang mengkonsumsi garam secara berlebihan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria ini harus diperhatikan ya, sehat lovers. Kita bisa meminimalkan resiko hipertensi dengan memperhatikan ketujuh resiko ini. Jadi kalau kita bisa mengurangi resikonya, maka kita bisa menurunkan angka kemungkinan terjadinya hipertensi di tubuh kita. Ya, baik, seperti itu.
Kita lanjut ya, sehat lovers. Lalu apa sebetulnya gejala hipertensi? Nah, kalau kita perhatikan di sini, tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Adapun keluhan-keluhan pada penderita hipertensi antara lain sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Ini bisa muncul 1, 2, 3 dan atau lebih dari gejala-gejala ini. Jadi gejala-gejala yang tercantum ini ya, ini gejala-gejala semua ini bisa tidak muncul sama sekali, bisa hanya muncul 1, bisa muncul ganda dan seterusnya. Tetapi pada setiap orang itu berbeda, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, sehat lovers. Berikutnya adalah mengenai pencegahan dan pengendalian hipertensi. Jadi resiko hipertensi bisa dikurangi dengan, ya, ini sangat penting. Jadi kita untuk meminimalkan resiko timbulnya hipertensi dengan cara mencegah dan mengendalikannya, ya. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi garam. Jadi konsumsi garam jangan melebihi 1 sendok teh per hari ya. Kita lihat itu ya. Kemudian yang kedua, ini melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Berikutnya, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Jadi paparan asap rokok dari orang lain itu juga membuat kita rentan terhadap timbulnya hipertensi. Kemudian diet dengan gizi seimbang. Jadi sesuai dengan isi piring makanku ya. Pedomannya seperti ini, ada 1 piring dibagi 4 kuadran, yaitu ada yang berisi nasi, lauk, buah, dan sayur. Lalu mempertahankan berat badan ideal ini paling penting, jangan sampai kelebihan berat badan atau overweight atau obesitas ya. Dan yang keenam adalah menghindari konsumsi alkohol. Jika kita sudah melakukan ke-6 ini, cara mencegah dan juga mengurangi resiko-resiko terjadinya hipertensi tadi, menghindari timbulnya hipertensi, maka kita akan mengupayakan tubuh kita tidak timbul hipertensi sama sekali, ataupun ketika timbul hipertensi bisa timbulnya tidak di usia muda atau di usia tua atau lansia. Baik, sehat lover, seperti itu kira-kira mengenai hipertensi, bagaimana gejala hipertensi, bagaimana atau siapa saja yang berisiko mengidap hipertensi, lalu apa sebetulnya hipertensi sudah kita sampaikan. Jika ada sehat lovers yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita bahas dalam video kita selanjutnya. Baik, tetap sehat sahabat sehat semua yang ada di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan senantiasa. Salam sehat luar biasa.